wabarakatuh. Nama saya Cici Mulyati, jurusan Perbankan Syariah. Di video ini saya akan menjawab dan menjelaskan pertanyaan yang diberikan oleh dosen saya, Bapak Rizal Pahlevi LCMSI. Video ini semata-mata dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah terjemah. Adapun soal-soalnya sebagai berikut. Yang pertama, jelaskan konsep terjemah dan sebutkan makna-makna yang terkandung dalam setiap bahasa. Konsep terjemah yang pertama, penerjemahan harus sesuai dengan konteks bahasa sumber dan konteks bahasa sasaran. Contoh lafaz sayaroh bisa diartikan mobil dan musafir, falsafah Igrikiyah, falsafah yang tenggelam atau falsafah Yunani. Yang kedua, penerjemahan harus sesuai dengan gaya bahasa sumber dan gaya bahasa sasaran. Contoh, kaidah nahwiyah. Yang ketiga, penerjemahan harus sesuai dengan ciri khas bahasa sumber dan ciri khas bahasa sasaran. Selain itu, Theodore Safoe menuliskan beberapa prinsip di bawah ini. Yang pertama, penerjemah haruslah dapat mencarikan padanan kata yang sesuai dengan makna kata-kata yang aslinya. Yang kedua, penerjemah haruslah dapat menyajikan gagasan-gagasan karya aslinya. Yang ketiga, penerjemah hendaknya dapat menghasilkan karya terjemahan dapat dibaca dengan mudah. Yang keempat, penerjemahan hendaknya dapat menghasilkan karya terjemahan yang dapat merefleksikan gaya naskah pengarang aslinya. Yang kelima, penerjemah juga hendaknya memiliki gaya penerjemahan yang mandiri. Yang keenam, penerjemahan hendaknya dapat menghasilkan karya terjemahan yang dapat dibaca sesuai dengan bahasa kontemporer naskah aslinya. Yang ketujuh, penerjemahan hendaknya juga dapat membuat karya terjemahan yang dapat dibaca sebagaimana bahasa kontemporer penerjemah. Yang kedelapan, penerjemah dapat melakukan penambahan atau pengurangan bagian-bagian tertentu dari naskah aslinya. Makna-makna yang terkandung dalam bahasa. Yang pertama, makna leksikal. Makna leksikal adalah makna unsur-unsur bahasa sebagai lambang atau peristiwa. Makna leksikal ini juga bisa disebut makna yang ada dalam kamus. Yang kedua, makna konstekstual dan situasional. Makna konstekstual adalah hubungan antara ujaran dan situasi di mana ujaran itu dipakai. Dengan kata lain, makna konteks ialah makna suatu kata yang dikaitkan dengan situasi pengguna bahasa. Yang ketiga, makna gramatikal. Makna gramatikal adalah hubungan antara unsur-unsur bahasa dalam suatu yang lebih besar, misalnya hubungan suatu kata dalam frasa dan klausa. Yang keempat, makna tekstual. Makna tekstual berkaitan dengan isi suatu teks atau wacana perbedaan jenis teks dapat menimbulkan makna suatu kata menjadi berbeda. Yang kelima, makna sosiokultural. Makna sosiokultural adalah makna yang erat kaitannya dengan sosio budaya pemakai bahasa. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan aspek-aspek bahasa. Aspek-aspek bahasa. Yang pertama ada semantik atau sema, tanda atau lambang atau cabang linguistik yang membahas arti dan makna. Semantik erat kaitannya dengan sosiologi, antropologi, filsafat, dan psikologi. Yang kedua ada morfologi. Morfologi sorof atau perubahan kata dari bentuk satu ke bentuk lainnya terbagi menjadi dua, yaitu morf berupa sigot, morfem berupa wazan. Contohnya, morf doroba dari morfem fa'ala. Yang ketiga, ada sintaksis, mengkaji struktur frase dan kalimat dengan menghubungkan antar kata dan kalimat. Yang ketiga, jelaskan unsur-unsur terjemah, proses menerjemah, dan urgensitas terjemah dalam ekonomi Islam. Unsur-unsur terjemah. Yang pertama, ada bahasa sumber, menggunakan bahasa pengarang aslinya. Yang kedua, ada bahasa sasaran. Bahasa sasaran yaitu bahasa terjemahan, tempat pesan gagasan itu tertuang. Yang ketiga, ada pesan. Nah, pengalihan pesan dari bahasa asli ke bahasa sasaran adalah inti dari proses penerjemah.
Yang keempat ada padanan, kesetaraan makna kalimat atau kata antara bahasa asli dengan bahasa sasaran. Proses penerjemah. Yang pertama, penjagaan, menganalisa, pemahaman, peristilahan, perakitan, pengecekan, diskusi hasil penerjemah. Urgensitas terjemah dalam ekonomi Islam. Menguasai terjemah bahasa Arab merupakan hal penting bagi mahasiswa perbankan syariah. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, al-lugha miftahul ulum. Bahasa adalah kunci untuk mendapatkan segala ilmu dan perbankan syariah termasuk di dalamnya. Syarat untuk menguasai perbankan syariah adalah harus memahami segala landasan, prinsip, desainnya yang sesuai syariah. Penguasaan terjemah bahasa Arab sangat diperlukan untuk menggali sumber-sumber utama hukum Islam, landasan, prinsip, dan implementasinya, sehingga terjemah bahasa Arab adalah jalan untuk mencapai syarat tersebut. Keempat, jelaskan macam-macam terjemah. Terjemah fauriyah, terjemah huriyah, terjemah harfiah, terjemah maknawiyah, dan terjemah mumatsilah. Yang pertama, terjemah fauriyah. Terjemah langsung atau fauriyah adalah terjemahan yang dilakukan secara langsung atau tanpa suatu persiapan, seperti interpreter yang menerjemahkan atau meringkas pidato, diskusi, atau seminar. Yang kedua, ada terjemah harfiah. Terjemah harfiah yaitu pengalihan bahasa sesuai dengan urutan kata bahasa sumber atau mana al-qotan, bisa disebut juga upaya penerjemahan dengan menggunakan kamus atau asabuni. Yang ketiga, ada terjemah huriyah. Terjemah huriyah yaitu terjemahan bebas tanpa terikat alih bahasa ataupun kalimat. Tujuan penerjemahan menyampaikan makna yang terkadang di dalam teks. Yang keempat, ada terjemah maknawiyah. Terjemah maknawiyah disebut juga terjemah tafsiriyah, yaitu alih bahasa tanpa terikat dengan urutan kata atau susunan kalimat bahasa sumber atau mana al-qotan. Contohnya, al-falsafah al-igrokiyah atau filsafat Yunani, Sayaro dalam surat Yusuf, atau Musafir. Yang kelima, ada terjemah mumatsilah, yaitu menerjemahkan dengan menggunakan bahasa yang sama. Bahasa sumber dengan bahasa sasaran, satu bahasa menerjemahkan dan menjelaskan pesan yang terkandung di dalam teks dengan satu bahasa. Yang kelima, jelaskan dan berikan contoh. Untuk yang sudah ada contohnya, uslub syarti, uslub qasam, uslub madi, dan zami, dan uslub tajub, uslub ikhro tahzir, uslub ikhtisoh, uslub ikhtihosah, dan uslub ikhtifam. Uslub syarti adalah bentuk kalimat yang di dalamnya terdapat adah, yakni perangkat baik berupa huruf, lafaz, atau apa saja namanya yang dengan perangkat ini terjadi ikatan antara dua kalimat. Ulama nahwu menamai perangkat dimaksud dengan adatus syarti. Adapun dua kalimat yang saling berikatan, yang pertama disebut kalimat syarat, dan yang kedua disebut kalimat jawab atau jawabun syarti. Yang kedua, ada uslub qasam. Termasuk dari beberapa uslub taukid adalah uslub qasam, yang meliputi alif qasam, muqassam bih, muqassam alaihi, atau disebut juga jawab qasam. Contoh, wallahi inna dima'as suhada itruwi gorsal huriyah. Alif qasam pada contoh tersebut adalah huruf waw, sedangkan lafaz jalallah disebut muqassam bih. Sedangkan muqassam alaihi adalah kalimat inna dima'as suhada itruwi gorsal huriyah. Uslub madi dan zami. Secara bahasa, madi artinya pujian atau ungkapan perasaan senang dan simpatik. Sedangkan zami adalah antonim madi, yakni ungkapan kebencian dan tidak simpatik. Kata yang dipakai untuk mengungkapkan dua perasaan tersebut biasanya ni'ma dan habaza untuk yang senang, serta bi'sa dan lahabaza untuk ungkapan ketidaksukaan. Contohnya, ni'malu adilu umaru nu abdil aziz, itu untuk madi, dan bi'sa taziru muhtakiru si'li, itu untuk zami. Contoh pertama adalah ungkapan perasaan senang, pujian, dan apresiatif kepada orang-orang yang berlaku adil.
Kemudian dikhususkan perasaan tersebut kepada Umar bin Abdul Aziz. Karenanya, uslub seperti ini berfungsi mentaukidkan pujian dan kesenangan. Demikian juga halnya pada contoh kedua, pengkhususan untuk perasaan tidak senang. Uslub tajub. Secara bahasa, tajub artinya kekaguman atau keheranan. Ungkapan kalimat yang terlontar dari seseorang yang terkagum atau heran pada suatu hal. Dalam bahasa Arab disebut uslub tajub. Ada pola atau bentuk kalimat yang secara khusus dipakai oleh orang Arab untuk mengekspresikan kekaguman mereka pada sesuatu atau keadaan. Contoh, ya jamali jahri fi rabbi ma'daba ma'an naili. Uslub igra dan tahzir. Igra adalah perintah atau anjuran untuk melakukan pekerjaan terpuji, sedangkan tahzir adalah perintah atau peringatan untuk tidak melakukan pekerjaan tercela. Jadi, uslub igra adalah pola pembentukan kalimat atau gaya bahasa yang dipakai untuk penganjuran atau harapan melakukan perbuatan terpuji. Sedangkan uslub tahzir adalah pola pembentuan kalimat peringatan agar tidak melakukan perbuatan tercela. Contoh ungkapan dalam igra. At-ta'awana 'ala birri wa taqwa. Contoh ungkapan dalam tahzir. At-ta'awana fi 'ada'il wajib. Urusan atau hal terpuji yang dianjurkan disebut mugron bih, sedangkan hal tercela yang diperingatkan disebut muhaddaran minhu. Uslub ikhtisah. Uslub ikhtisah adalah uslub yang isim zahirnya disebutkan setelah domir muhtaqalim untuk menjelaskan dan mempertegas maksud pembicaraan, seperti alaina muslimina anna tamaska bil qur'ani wa sunnah. Isim zohir yang menjelaskan maksud dalam isim domir dengan muhtasub. Bisa juga isim zohir disebutkan setelah domir mukhotab. Namun hal seperti itu sangat jarang untuk domir goib, tidak bisa dijelaskan dengan isim zohir dalam kalimat. Uslub ikhtisah. Uslub ikhtisah adalah uslub yang isim zohirnya disebutkan setelah Uslub istighosah. Secara bahasa, istighosah adalah bentuk masdar dari fiil istighosah yaltaghisu, yang artinya meminta pertolongan atau bantuan. Jadi uslub istighosah adalah bentuk kalimat yang biasa dipakai orang Arab untuk meminta bantuan atau pertolongan. Pada hakikatnya, uslub ini termasuk dari bagian uslub nida, yakni untuk memanggil. Hanya bedanya, panggilan dalam uslub istighosah dikhususkan kepada zat atau orang yang bisa menolong permasalahan, seperti ya Allah laman kubil hurub. Uslub istifham. Uslub istifham adalah bentuk atau pola kalimat interogatif, yakni satu bentuk kalimat untuk menanyakan sesuatu atau segala hal yang berkaitan dengan sesuatu tersebut. Ada beberapa perangkat adat untuk pembentukan uslub ini, dan disebut perangkat interogatif. Sekian jawaban dan penjelasan. Mohon maaf jika ada pengucapan kata yang salah. Mohon dimaklumi karena saya pun di sini masih tahap belajar. Terima kasih yang sudah menonton.